Kembali lagi di part 2. Masih bersama Mas Jeng siapa Mas? Eko Saputro. Eko Saputro. Nama asli. Nama asli Eko Saputro, Ya. bukan nama panggung Mas. Nama panggung ada sendiri, Mbak. Apa Mas? Bisa di-spill dong. Kalau semisal dalang biasanya Eko Putro Adiwijoyo. Kenapa Eko Putro Adiwijoyo Mas? Itu adaptasi dari nama Simba saya. Oh, Ya. yang memberi nama siapa sih Mas? Saya sendiri. Oh, saya. Oh iya, oke. Dengan harapan bisa membanggakan nama orang tua gitu kan. Iya. Oke. Tadi kan Masnya bilang pedalangan. Mm-mm. Oh, kalau dalang gitu ya. Iya. Berarti Masnya juga bisa dalang. Bisa. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Dalang, kalau orang-orang itu ngiranya dalang itu keren gitu Mas. Karena nggak semua orang itu bisa dalang. Iya. Betul ya Mas ya? Pernah ada yang menyebutkan bahwa dalang itu juga manusia super. Oh, is. Dalang itu manusia super karena dalam Kenapa Mas? satu pagelaran semalam suntuk itu dalang itu tangannya main, sikilnya main, Tangannya ngeprak. main, sikile main. heeh, Heeh. uteknya main, Heeh. iya kan? Ya, betul. Terus lisanya juga main. Lambene ya, cangkeme. Cangkeme iki muni terus, wengi ra ono larene. Wong ngira. Enggak istirahat, iya kan? Iya, betul. Paling Mas. makannya cuma ngopi, udut. Syukur gitu kan minum, wis. Oke, Dan Mas. itu sampai ada dalang sampai yang setiap malam dalang terus itu. Makanya ada yang berpendapat bahwa dalang itu adalah manusia super. Dalang itu manusia yang super. Oke. Kalau dalang itu juga pasti ada ilmunya, Ya. tekniknya juga ya, Mas. Ada Ya. ilmunya juga ada ngilmunya. Apakah itu berbeda, Mas? Berbeda. Ilmu dan ngilmu? Kalau dari sudut pandang saya, nek ilmu itu kaitannya dengan teknik kita mendalang, len nembang, len joget ke wayang, gending segala macam. Tapi kalau ngilmu itu tentang rasanya kita, tentang seluk beluk wayang, terus tentang hal-hal yang lain gitu. Oke. Pertama kali terjun ke pedalangan itu atau pertama kali sadar kalau oh koyone aku ki iso ki dadi dalang gitu. Itu umur berapa dan kelas berapa, Mas? Nek dari diri saya sendiri malah saya nggak apa ya, nggak ketok aku ki iso dalang sih enggak, tapi orang lain Yang Bocah ki- sadar. iya bocah ki iso dalang, Oh, bocah ki arep dadi dalang apik gitu orang lain. orang lain. Nah, kalau diri saya sendiri yang penting saya belajar. Oke, belajar. Dan saya pertama kali dalang itu kelas 6 SD. Berarti masih kecil banget ya, Mas ya. Lumayan Ya, masih kecil. Maksudnya kelas 6 anak kelas 6 sekarang tuh mainnya tuh gadget. setan gepeng gini, Mas. Gak Udah, mungkin lah. ML lah. ML apa FF FF lah. gitu. Iya betul FF. Gak mungkin yang namanya belajar apa sih dalang gitu Iya. kan. Dan kebetulan saya juga belajar wayang di awal itu juga dari HP juga. Dari saya nonton HP? YouTube. Iya, saya nonton Pak Seno, saya nonton Pak Pak Seno. Mantep. Oke. Oh, suka nonton Pak Seno juga berarti ya? Iya, dulu. Oke. Jadi ya itu sisi positif sama negatifnya ya kayak anak-anak sekarang itu sering Iya. game lupa waktu, tapi sisi positif dari gadget itu saya dulu belajar gamelan, belajar Dalang dalang, lihat wayang tuh di HP. di HP gitu ya, Mas ya. Oke. Aku masih penasaran juga kira-kira kalau dalang itu kan pasti satu hari, tadi kan katanya satu malam ya. Satu malam. Ya. Berarti nggak tidur Nggak itu? tidur. Nggak tidur lah. Oke. Tak kira ini tuh sebelum pentas tidur dulu Nek gitu. sebelum pentas yo bisa tidur dulu siangnya. Siangnya gitu ya, mengistirahatkan biar malamnya bisa fit gitu kan, Mas ya. Tapi pernah tampil, Mas? Pernah? Sering ya? Kalau Nek dalang? sering banget enggak sih. Cuman ya udah beberapa kali lah. Beberapa kali, oke. Istilahnya nggak bisa dihitung jari lah ya pentasnya. Ya iso sih sana. Oh, oke. Ya masa ora laris-laris banget lah. Ya nanti kan siapa tahu setelah kita podcast banyak yang mengundang gitu, Thomas. Amin. Oke. Nah, kira-kira kalau dalang itu biasa kendalanya, Mas, kendala dari jadi dalang atau kendala pas dalang itu Mas Eko alami itu apa?
kendala pas dalang tuh banyak sih Mbak. Apa aja? Kayak misalnya arep yang malah udan, penontonnya bubar, Oh. gitu. Terus sound jeblok gitu. Jan saya teh mati itu lampu nih arep manyang lampu nih belum hidup gitu kan. Gitu. Oke. Terus Pernah mengalami itu, Mas? saya pernah arep mayang soundnya durung on. Wis nabuh gamelan tapi Yeah. soundnya belum on karena apa? Jan saya teh mati. Oke. Pernah. Terus apa ya? Nek hujan alhamdulillah belum pernah kok mak. Dalang terus hujan itu belum pernah. Terus apa ya? Datang ke panggung ngaret pernah juga. Kenapa itu, Mas? Kok bisa ngaret itu kenapa? Kondisi jalannya Mbak gak tahu kalau ternyata jalannya itu dibangun. Jadi Jadi oke. muter dulu lah muter jadinya dulu. agak telat sampai lokasi. Oke. Kalau apa ya, Mas? Kalau kelupaan naskah atau pernah, Mas. Pernah jadi di panggung sampai lupa tuh. Waduh, bar adegan iki opo? Iya. Padahal udah ada kan emang lali bar adegan iki opo? Juk tokoe sapa? Durno nganti macane metu kapan? Wala adine pernah sampai sama temanku yang di belakang. Wis iki bar iki adegan opo? Macan metu Mas. Oh ya wis. Oke, Mas. Iya. Oh, pernah juga ya, Mas. Pernah ya? lupa naskah. Pernah. Berarti itu sistemnya kalau mau dalang itu belajar dulu, Mas. Mm-mm. Apa udah nemplek di kepala? Tergantung ada kayak misalkan kita menyampaikan satu cerita gitu ya. gitu. Terus kalau kita udah hafal yo lepas. Tapi kalau Kita belum. saya sendiri. Oh iya. Oh itu iya, kan Masnya ya. Saya sendiri tuh nggak pernah pakai naskah sih. Nggak pernah, Mas. Dalang. Naskah itu kalau misalnya paket festival yang cuma setengah jam gitu. Paket yang dalang cuma 15 menit gitu pakai naskah. Tapi semisal semalam suntuk saya cuma bikin kayak urut-urutan adegan aja. Judul pertama negarane Ndorowati, rembuke ini tokoh ini terus nanti ono Dayo Semar arep ngopo wikatine opo terus plotnya nanti apa gitu cuman gitu-gitu aja jadi apa ya improv di atas panggung tuh kata-katanya itu langsung improv yang terpenting kan yang dibahas itu Oke. Kalau aku sih pasti tetap nggak akan bisa sih, Mas. Karena bukan bakatku gitu kan. Tadi kan Mas Eko sudah menyinggung yang yo kalau kamu minat tapi kamu tidak berbakat yo beda cerita gitu kan ya. Oke. Di pedalangan apa yang memotivasi Mas Eko untuk kayaknya aku kudu iso dalang iki deh. Kayaknya aku bakal ngerasa keren apa gimana. Motivasinya dia, Mas, motivasinya kenapa harus main dalang gitu. Dulu tuh ketertarikan di apa ya teman-teman saya tuh banyak yang dalang cilik dulu di Sanggar terus saya kok kepingin terus saya belajar di YouTube terus semakin mantap terus banyak ketemu beberapa tokoh-tokoh yang saya juga belajar sama beliau gitu terus apa ya karena mengalir dengan sendirinya gitu loh. Yang pertama berarti karena faktor lingkungan ya, Mas ya. Faktor lingkungan yang istilahnya wah lingkunganku iki konco-koncoku podo iso iki masuk pra iso gitu ya, Mas ya. Berarti kepengen berarti terus belajar dan faktor lingkungan sangat mempengaruhi ya, Mas ya. Oke. Dari keinginan kepengen koncone saiki dadi ya insyaallah bisa jadi dalang kondang ya, Mas ya. Amin. Oke. Faktor lingkungan tuh juga penting Mbak karena dulu kan juga saya tadi juga bilang kan sempat nggak direstui orang tua itu nggak dapat dukungan tuh itu yang mendukung dan mendesak supaya saya bisa pentas dulu tuh malah tetangga saudara itu makanya meskipun orang tua kurang mendukung tapi kan lingkungan bener-bener mendukung ayo le rapopo le sinau yang ben desa kene iki duwe dalang segini-gini. Oke, karena dukungan dari tetangga lah, Mas. Meskipun tidak mendukung secara materi, tapi kan dukungan seperti itu kasih semangat itu kan juga perlu lumayan. Ya, Mas, iya. Karena meskipun dapat dukungan materi banyak tapi nek bocah memengan dan nggak ada kerentek buat dalang juga percuma juga gitu. Oke, Mas. Tadi kita sudah membahas tentang motivasi, teknik-teknik. Terus cerita yang pernah diangkat di wayang itu apa aja, Mas? Belum banyak sih Mbak, tapi yang
cerita yang saya sangat sangat apa ya, sangat berkesan dan sampai sekarang masih ingat itu ada 2 cerita. Yang pertama ada Romo Bargowo, juga ada kematiannya Karno. Kematiannya Karno. Contohnya itu ya Mas, berarti kematian Karno itu menceritakan tentang apa sih Mas yang kematian Karno? Aku tuh pernah baca sekilas sih, tapi nggak tahu tentang. Tapi secara singkat Karno ya, Karno itu kan sebenarnya adalah anak yang terbuang kan dulu. Iya. Anak yang lahir dari hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Oke. Iya, jadi ibunya posisi masih perawan, melahirkan dia lewat telinga, makanya jadi Karno. Terus dia dibuang, dibesarkan sama kusir, jadi kesatria di Astina. Terus akhirnya dia nanti gugur di medan perang gitu kan. Gitu. Dan yang paling saya tekankan di cerita saya dulu itu, saya kasih judul Sekar Kurusetro, Mbak. Sekar Kurusetro. Sekar Kurusetro. Sekar itu bunga, kembang. Kurusetro itu adalah tempat atau pategalan Kurusetro itu yang dibuat untuk perang Baratayuda. Oke. Itu. Dan sing iso dadi kembange Kurusetro itu adalah Karno. Karena apa? Meskipun dia dulu itu anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan dan dia pernah dibuang, dia jadi anak angkat, dia pernah dihina oleh beberapa kesatria ketika pendadaran siswa Sokolimo, tapi dari kesekian banyak kesatria Pandawa dan Kurawa yang bisa menjadi yang namanya bisa tertulis di Serat Tripomo itu hanyalah Karno. Hanyalah Karno berarti. Tripomo itu adalah 3 suri tauladan. Gitu. Meskipun dia dulu, kalau orang dengan sudut pandang yang sempit menganggap Karno itu anak haram. Iya, betul, iya kan? Anak haram. Tapi meskipun dia anak haram, tapi dia bisa gugur di medan perang dengan dengan janji sucinya dia sebagai seorang kesatria. Gitu. Makanya pada saat itu Mas Eko memilih cerita itu, mengangkat cerita itu. Dan kebetulan juga beberapa penonton nangis juga. Iya. Kalau orang yang paham pasti nangis ya Mas ya. Pasti. Oke. Aku jadi penasaran, sebenarnya tuh aku pengen lihat Mas Eko itu dalang juga sih. Boleh. Mungkin besok kalau bisa ada acara atau malah upgris. Oke. ini Sangkatama gitu bilangnya. Coba bilang sama yang berwenang Mas. Sangkatama kalau ada acara bisa dong. Boleh lah. Iya, boleh lah ya. Ketua Sangkatama tuh seperti ini dikasih perhatian besok ketika ada ulang tahun Sangkatama atau apa gitu bisa dipentaskan. Siapa tahu penjenengannya Bu Rektor juga lihat video kita kan juga. Iya kan? Ulang tahun upgris atau apa gitu kan. Gitu. Langsung pentas wayang gitu. Minta dalang dari Sangkatama itu loh yang namanya Eko Saputro gitu loh. Oke. Amin aja Mbak. Ya kan siapa tahu ya Mas ya, kan nggak ada yang tahu. Contohnya misal Mas Eko ujuk-ujuk sekolah nih kene kan Yorano sih ngerti gitu kan ya. Oke, apalagi ya Mas ya, aku masih pengen tahu banyak sih tentang pedalangan kayak, karena notabene aku tuh nggak tahu gitu. Aku masih pengen mengulik-ngulik tentang ilmu pedalangan ini gitu kan. Mungkin dari teman-teman kalau masih pada penasaran mungkin bisa tanya-tanya ke Mas Eko. Nah kira-kira kalau mau tanya-tanya ke Mas Eko tuh mau menghubunginya tuh di mana sih Mas, dari sosmednya gitu? Boleh di DM di Instagram juga boleh. Apa Mas nama Instagramnya Mas? Putra Adi Wijaya. Putra Adi Wijaya. Putra_Adi_Wijaya. Enggak tak privat kok. Oke. Ya makanya itu teman-teman, aku tuh bisa menstalking IG-nya Mas Eko itu ya dari situ, nggak gara-gara nggak di private gitu ya Mas. Soalnya saya nggak mau ngartis juga. Gitu ya, nggak mau nge-seleb gitu ya Mas. Oke, teman-teman, itu IG-nya. Kalau YouTube ada nggak Mas kira-kira nih? Belum. Lagi proses, saya pengen bikin konten-konten mungkin atau pengenalan tentang wayang, pengenalan gamelan, tembang, juga pengenalan busana gaya Yogyakarta gitu. Gitu ya Mas ya. Kita doakan ya teman-teman biar Mas Eko ini
bisa mengembangkan Amin. YouTube-nya, biar ya nanti siapa tahu kita bisa numpang ketenaran gitu kan ya. Boleh kan Mas ya? Boleh ya? Boleh, saya juga. Ya harus boleh Senang dong. juga sih kerja sama Sanggatama juga. Kita simbiosisnya mutualisme. Iya dong. Oke. Oke Mas Eko. Oke teman-teman. Tadi kalau mau bertanya-tanya bisa ke IG-nya, bisa ke WA-nya, mau disepil sekalian ya Boleh. Mas. Oke. Dicatat ya di sini nih. Oke, di sini. Di sini. Di Di DM aja lah ya. Boleh di DM boleh. Di DM aja. Siapa tahu bisa dapat pacar ya Mas ya. Berharap enggak? Gimana ya? Iya. Wah, toh ya Mbak Semarang. Oh. Ya, sebenarnya ada satu hati yang dijaga di Jogja. Oke. Aduh ini. Kalau ngomong ini nggak akan selesai nih Mas. Langsung aja ya ke DM tadi ke Eko _ Putra _ Adi _ Wijaya. Jaya. Oke, bisa ke situ ya teman-teman. Boleh. Diingat-ingat Putra _ Adi _ Wijaya. Iya. Oke, untuk sepertinya udah selesai nih Mas. Karena waktunya udah sangat singkat nih ya. Tadi nggak singkat lah ya. Panjang kali lebar kan kita ngobrol tentang pedalangan gitu kan. Panjang kali lebar, Oke. diameternya berapa? Oke, untuk mengakhiri alah kok. Aduh, apa ki? Aku tadi, ini rak apa kok diedit bisa. Pesan kesan, oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada siang kali ini ya, tolong dong Mas kasih pesan kesan buat teman-teman milenial yang sangat apa ya istilahnya, kan ini kan notabene kan masih tergantung dengan gadget ini gitu. Ayo Mas, pesan kesannya. Untuk kesannya ya, saya masuk Sanggatama tuh alhamdulillah seneng dapat teman baru, dapat saudara baru, dapat mas mbak baru. Yang gitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng nggak Mas? Nggak cantik sih Mbak, soalnya ragam jajak ya aku nanti. Ya Mas, itu dapat saudara baru tuh. Yang paling penting adalah bagi saya kan saya penting oleh sedulur. Oke, Gitu. seduluran gitu. Terus saya juga di Sanggatama juga bisa menyalurkan hobi saya di seni. Terus saya juga berpesan sama teman-teman maba yang belum masuk Sanggatama, barangkali ini bisa masuk. Kalau semisal masih bisa masuk, silahkan masuk. Kita benar-benar di sini bisa mengekspresikan bakat dan minat seni kita. Gitu. Terus saya juga berpesan untuk yang mau belajar sinden, belajar vokal gamelan, templek gamelan, gamelan. Dan ayo tetap lestarikan budaya Jawa, karena ini adalah salah satu warisan dari leluhur kita. Dan meskipun kita ini nggak berkecimpung di dunia seni, kita tidak jadi pelaku seni, praktisi seni, tapi dengan kita menonton, dengan kita belajar, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi kita, gitu. Dan jangan pernah malu, meskipun belum bisa gitu ya Mas ya. Jangan pernah malu bahwa wayang kuno, wayang satu paket itu KT-mu berapa semester sendiri. Jadi jangan pernah malu. Jangan disepil dong Mas, jangan disepil. Jangan. Oke, seperti itu ya Mas ya. Itu pesan dari Mas Eko. Pokoknya intinya tetap harus melestarikan budaya meskipun zaman semakin maju gitu ya, teknologi semakin canggih, tapi tetap jangan meninggalkan warisan budaya kita seperti itu. Gitu ya Mas ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di part-part selanjutnya, mungkin di podcast kita selanjutnya ya Mas ya. Boleh. Oke. Sangat semangat sekali nih Mas Eko ya, kita ajak podcast. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Dadah, see you. Ya. Foto dong buat itu.